Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ratno Khairunisa, NIM 19064110023 dari kelas 5A akan menjelaskan mengenai praktikum mewarnai bunga topik ke-6 pada mata kuliah praktikum IPA dasar. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yaitu ada 2 buah bunga berwarna putih, kemudian ada 3 gelas bening, lalu ada air secukupnya, pemotong. Di sini saya pemotongnya menggunakan pisau, lalu ada penggaris untuk mengukur nanti tinggi tangkai bunganya, dan tidak lupa di sini saya sediakan 3 buah pewarna makanan, ada yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Nah, pada praktikum ini langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengisi gelas dengan air hingga penuh. Nah, jadi seperti ini. Setelah penuh gelasnya terisi dengan air, langkah selanjutnya yaitu memasukkan pewarna makanan ke gelas. Nah, tadi kan ada 3 pewarna makanan. Masing-masing pewarna makanan ini akan dimasukkan ke gelas yang berbeda. Misalnya pada gelas yang pertama ini kita masukkan pewarna makanan berwarna merah. Untuk gelas yang kedua ini kita masukkan pewarna makanan berwarna hijau. Untuk gelas yang ketiga ini kita masukkan pewarna makanan berwarna kuning. Setelah itu jangan lupa untuk mengaduk campuran antara air dan pewarna makanan ini hingga rata. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan bunga. Bunga ini kita siapkan, dimana kita akan memotong panjang bunga ini sehingga tangkainya 10 cm saja. Kita akan memotongnya menggunakan pisau nantinya, namun terlebih dahulu kita akan mengukur ini sepanjang 10 cm. Kita potong di ukuran 10 cm. Begitu juga di bunga yang satu ininya, ini kita juga potong tangkainya agar tersisa tangkai sepanjang 10 cm saja. Nah, jadinya seperti ini setelah bunga dipotong sepanjang 10 cm. Nah, agar ini nanti ketika dimasukkan lebih rapi, kita bisa mencabut daun atau kelopak bunga yang masih ada di sini supaya tidak mengganggu saat dimasukkan ke dalam gelas. Nah, kedua bunga ini akan diberi perlakuan yang berbeda. Yang pertama, bunga ini akan tetap dibiarkan utuh seperti ini, kemudian dimasukkan ke air yang berisi pewarna makanan. Sedangkan yang satunya ini, bunga ini nanti akan dibelah menjadi 2 bagian secara vertikal. Jadi nantinya bunga mawar ini akan memiliki 2 kaki. Kita belah secara vertikal pada tangkai batangnya. Nah, jadi ini bisa dilihat ada 2 kaki, sementara yang satunya ini hanya 1 tangkai biasa. Nah, untuk bunga yang satu ini, yang 1 tangkai kita masukkan ke gelas yang berisi warna merah. Sementara itu
yang ada memiliki dua kaki ini, bunganya kita masukkan ke gelas dengan pewarna makanan hijau, di sisi hijau dan di sisi yang berwarna kuning. Nah, setelah kita masukkan bunga ini ke dalam gelas yang berisi pewarna makanan, maka selanjutnya kita bisa meletakkan bunga ini ke bawah sinar matahari untuk dilakukan pengamatan apa yang terjadi pada bunga ini nantinya. Untuk selanjutnya kita dapat mengamati perubahan yang terjadi pada bunga ini. Berdasarkan hasil pengamatan, setelah dilakukan pemanasan di bawah sinar matahari selama 1 jam, dapat terlihat bahwa muncul bintik-bintik atau warna merah yang sangat tipis pada bunga mawar putih. Kemudian pada 3 jam pengamatan, warna yang muncul yaitu warna merah, kuning maupun hijau semakin jelas, terlebih di bagian ujung-ujung kelopak bunga. Lalu pada 8 jam setelah pengamatan di bawah sinar matahari, dapat diketahui bahwa warna yang terlihat dari pewarna makanan bunga mawar tersebut warnanya semakin pekat dan semakin jelas. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan tersebut, maka dapat dilakukan pembahasan bahwa percobaan mewarnai bunga ini merupakan percobaan yang menunjukkan adanya proses pengangkutan zat pada tumbuhan serta kapilaritas batang. Pada batang terdapat kapiler yang berfungsi sebagai jalur air dari akar ke bagian tumbuhan lain seperti bunga, daun, batang. Peristiwa pengangkutan zat yang terjadi dibuktikan dengan perubahan warna bunga ketika direndam dalam air berwarna. Kapilaritas batang adalah kemampuan pembuluh xilem untuk menaikkan air melalui kapiler dalam batang. Kapilaritas batang ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi terjadi antar molekul air dan adhesi terjadi antar molekul air dan molekul pembuluh xilem. Gaya kohesi lebih kuat dibandingkan gaya adhesi sehingga dapat menyebabkan air naik ke atas melalui kapiler. Jadi berdasarkan percobaan mewarnai bunga ini dapat dibuat kesimpulan bahwa pengangkutan zat khususnya air itu melalui xilem yang ada di batang tanaman, dan pengangkutan zat tersebut disebabkan karena adanya peristiwa kapilaritas pada batang. Sekian percobaan ke-6 mengenai mewarnai batang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.